Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau tanya tentang wawancara dengan Bapak siapa? Boleh tahu Pak? Pak Adi Pitoyo. Pak Adi Pitoyo. Yang masih pertanyaan keras dikit Jo. Iya. Bapak kira-kira untuk media berbisnisnya Bapak melakukan secara online atau offline ataupun keduanya Pak? Marketingnya Iya, marketingnya. campur ya. Karena kita kan sudah punya brand, nama, sehingga banyak orang yang ingin memberi hadiah pada saudaranya, pimpinannya, atau pas ada serah sertijab, serah terima jabatan, kenang-kenangan itu batik Bomba. Kalau yang jauh biasanya seperti Luwuk, Wol, Morowali, Poso itu minta dikirim lewat travel karena sudah banyak yang kena sehingga via telepon. Nanti kita foto, kirim, mana yang dipilih, ini berapa potong, ada 100 potong, 50 potong. Kira untuk bisnisnya Pak, ini bisnis utama atau sampingan? Ya kalau saya katakan untuk keluarga saya, istri saya, anak saya utama ya. Kalau saya kan ada bisnis lain. Jadi sisi yang dulu yang ngurusi saya, baik membatiknya, baik mewarnanya, baik menenunnya saya. Setelah ini sudah serahkan masyarakat yang mengelola di sini keluarga lah. Untuk sejarahnya Pak, kapan kira-kira Bapak memulai bisnis ini? Dengan apa kira-kira latar belakang? 2010. Ya. Untuk bisnisnya ini kenapa Bapak ingin membuka bisnis batik bomba Pak? Karena basic saya memang pada waktu itu membatik ya, membatik, mewarna yang semula di sini luntur sehingga kita kasih pelajaran sehingga mewarna itu tidak luntur bagaimana. Dulu orang takut membeli tenun karena luntur, kena hujan luntur semua. Nah, sekarang sudah bebas, bisa dicuci di mesin cuci. Yang jelas jangan dijemur di matahari langsung. Untuk memperoleh bahan-bahan bakunya Pak, bagaimana Pak? Itulah perbedaan kenapa tenun di sini semuanya mahal. Karena yang ekspor itu cuma satu saja tenaga kerja. Dari semua alat, bahan, pewarna, benang, pendukung semua masih dari Jawa. Sehingga otomatis kita bersaing di Jawa itu tidak akan menang karena mereka tidak harus terkena transportasi, kita sudah terkena transportasi. Nah itulah kadang kita jual itu, kenapa kalau ada tamu dari Jawa, kenapa lebih mahal dari Jawa? Bapak jangan membeli kain tapi beli motif saja. Kalau Bapak sudah di sini, kenang-kenangan motif 2,5 adalah ini. Kalau beli kain jelas murah Jawa, apalagi belinya di pabriknya, kan gitu. Nah, kita jual motif, karena kita kalah dalam transportasi, bahan baku, dan tenaga kerja pun lebih mahal daripada Jawa. Sama-sama satu potong di sini mungkin 100.000, di Jawa cuma 35.000. Beda jauh kan? Makanya tidak akan mungkin dan tidak akan menang bila kita jualan di Jawa. Untuk pencarian pelanggannya Pak, kira-kira Bapak melakukan iklan di media sosial atau posting testimoni di mana Pak? Ya kita banyak dari Undip, pendidikan bagian pemasaran dan kerja sama kita, dia masyarakat. Banyak yang punya YouTube itu dia meliput kita ikut pemasaran. Banyak yang dia menjual lewat online, menjual barang saya lewat dia melalui online. Bisa siapa banyak mas punya jual beli di kota atau dimanapun di Facebook, silakan, banyak yang begitu, nanti barangnya ada di sini. Untuk pertanyaan terakhir Pak, kira-kira bisnisnya Bapak ini terdampak pandemi. Kalau memang terdampak, bagaimana caranya Bapak bertahan di era pandemi ini?
jelas berdampak 80% ya, karena pasaran kita adalah yang pertama adalah seragam dinas. Sejak tahun 2020-2021 ini tidak ada pengadaan seragam karena biayanya semua untuk penanganan COVID. Kedua, tamu-tamu yang semula datang kemari membeli oleh-oleh tidak ada tamu sama sekali. Tidak ada, kita mengandalkan ya lokal lah, 1-2 juta. Kita tetap bertahan saja. Mau pemasaran bagaimanapun dengan situasi COVID ini orang bertahan memegang uang daripada belanja. Itu saja. Makanya sangat drastis ya. Perdagangan drastis lah, turunnya sampai 80%. Ya, Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya, untuk Bapak Adi Witoyo untuk menemani kita hari ini. Adi Witoyo ditulis sama Dewan Spanduk ya, pakai Ya. ADY ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan lain Nah, sebelum tidak. Itu saran dari kita. Saran. Oh iya. Apa Pak? Kira-kira Pak, untuk sarannya Bapak untuk kita sebagai mahasiswa jika ingin memulai usaha Pak? saya pernah mengisi di UNTAD itu dalam seminar umum ya, di Fakultas Teknik, di Ekonomi dan di Pendidikan. Saya selalu mengatakan kadang-kadang kesalahan kita sebagai mahasiswa, termasuk saya dulu, begitu masuk kuliah berpikir kita itu pegawai negeri. Begitu kita masuk menginjak diterima, membayangkan bahasa besok jadi pegawai negeri. Kalau fakultas hukum ya pegawai negeri di bank atau apapun lah. Jadi jarang dalam pikiran mahasiswa itu yang berpikir bahwa kuliah ini hanya untuk mencerdaskan dan mencari kedewasaan diri. Bisnis kadang-kadang tidak terdapat di dalam kampus, tapi karena pengalaman. Toh, jadi 3 jiwa Mas, contoh lah Mas sekarang pun akan berpikir jadi pegawai negeri saya. Apakah semua mahasiswa akan jadi pegawai negeri? Akhirnya apa? Kadang-kadang begitu lulus kita kecewa, ternyata cuma jadi ibu rumah tangga, ya toh, yang situ ternyata cuma jadi sales dan apa, kecewa. Lah itulah untuk meminimkan kekecewaan itu harus sudah siap dengan mental bahwa saya akan punya usaha. Kalau doktrin sejak awal itu kita berpikir bahwa saya ingin buka usaha, baik usaha itu kan ada 3 ya. Usaha karena warisan, usaha karena pengalaman, usaha karena keadaan. Warisan, bapakmu punya warung makan sederhana, biaya kamu kuliah, bapak tua atau meninggal, otomatis kamu. Begitu kamu melanjutkan akan berubah kan, mungkin turnamen di dalam rumah makan berbeda, atau dikasih kafe, kasih apa supaya lebih bagus, lebih maju, karena Anda punya kedewasaan dan pengalaman lebih di luar. Kalau Anda mau usaha biasanya itu dari pengalaman. Dari pengalaman itu apa? Pas kamu jadi mahasiswa atau sebelum jadi mahasiswa pernah mencari kerjaan sambilan jadi sales jual beli motor, pernah jadi sales apapun atau kerja apapun. Nah, pengalaman itulah yang biasanya mendidik Anda begitu lulus kuliah pun akan berpikir bahwa saya akan melakukan ini sama dengan pengalaman Anda. Nah, itu lain dengan usaha keadaan. Kebetulan Anda pulang rumahmu depan sekolah, depan perkantoran, sehingga akan berpikir walaupun semula Anda tidak punya pikiran bisnis, begitu duduk di rumah melihat, wah kalau ini saya buat fotokopi bagus ini,
wah aku di depan pasar kalau aku jualan ini bagus ini. Nah, itu karena keadaan situasi lingkungan mempengaruhi jiwa bisnis Anda, walaupun kadang-kadang Anda tidak pernah berpikir usaha itu. Camkan ini bagi anak-anak, jangan selalu mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu dan tidak mungkin. Dunia ini semua mungkin. Apakah saya punya cita ingin jadi presiden? Boleh juga, mungkin terjadi kan gitu. Semuanya itu mungkin. Jadi tidak ada kata tidak mungkin. Tinggal niat Anda untuk merubah hidup itu yang bagaimana? Keyakinan. Sejak jiwa sekarang, ubah diri Anda bahwa saya akan jadi pengusaha. Dulu saya pegawai negeri, guru SMA, lulusan sarjana. Tahun 89 sudah mengajar SMA, 99 keluar. Karena pada waktu itu guru itu kan keadaan minim ya, terus jadi pengusaha. Artinya ternyata bisa juga. Saya jurusan teknik elektro, saya buat developer juga. Sekarang saya pemborong, saya kontraktor, saya main di tambang. Nah, jadi semua itu mungkin kan gitu kan, maksud saya. Bukan aku mengatakan, oh saya tidak. Contoh saya itu mungkin. Semua yang saya bicarakan itu pernah saya lakukan. Saya tidak bicara menurut tetangga saya, menurut buku. Kalau jurusan itu mengajar bisnis itu menurut buku ini, politiknya bisnis seperti ini. Kan menurut mereka sendiri belum mengalami karena memang belum tidak mampu waktunya untuk mengalami. Kalau saya cerita ini adalah apa yang saya lakukan. Pegawai kerja, jadi guru sudah, jadi developer ini sudah, berdagang di pasar sudah, jadi pengusaha sudah, berjalan tambang sudah, semua alami. Nyalek DPR gagal sudah, semua pengalaman. Jadi canangkan jiwa Anda sampai sekarang. Contoh, Mbak orang mana? Morowali. Luwu. Palu. Palu. Pernah Anda berpikir, saya mau jualan minyak wangi yang botolan kecil-kecil gini untuk teman-teman kampus? Pernah Anda jualan untuk perempuan, berpikir membantu keluarga saya jualan barang dalaman milik perempuan teman-teman? Pernah Anda jualan berpikir itu? Ya toh? Pernah Anda? Tapi begitu Anda sudah melakukan jualan, tidak pernah cerita sama teman, tidak berani ngomong sama dan bohong. Karena sebuah perdagangan itu butuh promosi, butuh pemasaran, butuh diberitahukan secara luas kan. Itulah salah satu yang harus dilakukan. Kira gitu ya. Ya, makasih Pak untuk waktu wawancaranya Bapak Adi. Mungkin kami mahasiswa, adik-adik mahasiswa dari Prodi Teknik Sistem Informasi pasti ada keinginan untuk memulai bisnis sama cerita Bapak. Ya, harus dimulai. Jadi dicoba saja dulu ya Pak. Ya? Dicoba saja dulu untuk memulai bisnis. Inilah kata-kata yang paling saya benci. Ya. Sesuatu hal kalau sudah Anda pikir, maka Anda akan berpikir. Anda pikir dulu, Baru berpikir. tidak bergerak nih. Ya. Setelah Anda berpikir, akan berpikir bagaimana aku punya usaha. Setelah berpikir, timbullah niat. Ya. Betul ya? Setelah niat, maka diwujudkan. Kalau sudah Anda wujudkan, cari modal, cari begini, sudah pusing, kok nyemeh saya nyoba. Kata mencoba itu tidak semangat. Saya mau jualan, mencoba, tidak ada kata mencoba semangat. Saya yakin saya akan mencari rezeki membantu orang tua dari bisnis ini. Dan saya harus mampu. Itu harus tekankan. Sejak awal jangan mengatakan coba. Hasil dan tidak nanti urusan Tuhan. Yang penting kamu berusaha, yakinkan dirimu bahwa Anda mampu. Jangan kata mencoba itu nyameh. Sudah jelas 50% gagal, 50% bisa berhasil. Tapi banyak gagalnya karena Anda menganggap remeh, aku kan nyoba-nyoba.
gitu. Iya. Padahal Anda mamanya buka warung nih ketemu sama teman-teman, modal enggak? Modal. Waktunya enggak ada, hilang waktu enggak? Iya. Waktu. Capek enggak? Capek. Lah kok nyemen nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba ya Anda berpikir untuk gagal. Karena kan cuma nyoba. Lain kalau kamu bilang sama ini, nyoba aku jatuh cinta, aku cinta tolak, enggak apa-apa karena aku nyoba, enggak apa-apa. Tapi dalam bisnis enggak ada kata nyoba. Kalau mau nyoba, kamu nyoba membuat kopi nih. Iya. Kamu di rumah kamu buat kopi, kamu minum bersama teman, enak enggak? Pas enggak? Itu nyoba. Tapi begitu sudah action, tidak ada kata nyoba lagi. Berpikir saya mendapat rezeki dari itu, gitu loh. Saya harus mendapat rezeki dari itu. Saya harus membantu orang tua aku dari itu. Nah, contoh dari saya, dulu seperti Anda mahasiswa, 3 orang jualan gorengan, jualan apa, sekarang sukses nggak? Sukses kan? Dari saya, mahasiswa UTACU. Itu contoh. Ya, jadi jangan sekali-sekali kalau Anda mau bisnis kata mencoba, tapi yakini bahwa bisnis yang Anda pikir itu akan menghasilkan uang untuk diri Anda. Oke? Oke Pak, makasih Pak.